Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal mid-semester assessment pada buku pendamping siswa Bahasa Inggris kelas 7. Karena kita akan segera menghadapi PTS 2 lebih tepatnya, kita harus mengerti dan memahami bentuk-bentuk soal, agar nanti kita bisa mengerjakan dengan lancar. Maka dari itu saya akan memberikan trik dalam menjawab soal mid-semester assessment pada buku BPS halaman 34. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus membaca perintahnya terlebih dahulu. Perintahnya di sini adalah choose answer by crossing A, B, C, or D. This text is for question 1, 2, 3. My house has a balcony. There are flower pots and a bird cage in the balcony. The flowers are beautiful and smell fragrant. The pots are from clay. They are unique and artistic. The small bird cage is made from wood. There are two small pretty birds. I usually spend my spare time on the balcony. Nah, setelah kita membaca teks ini, dapat kita simpulkan bahwa teks ini membahas tentang balkoni atau balkon dan membahas beberapa benda-benda yang terdapat di balkon seperti pot bunga, kandang burung, lalu pot bunganya terbuat dari apa, kandang burungnya terbuat dari apa, seperti itu ya. Nah, langsung saja ke teks nomor 1. The text is about. Nah, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini sudah jelas sekali bahwa maksud dari pertanyaan ini kita ditanyakan atau diminta untuk mencari isi teks itu tentang apa. Sudah jelas karena di sini ada balkoni di kalimat pertama. Kita tentunya akan memilih yang A. Jawaban A. A balcony. Karena di sini jelas membahas balkoni. Cross yang A. Lalu nomor 2, how are the flower pots? Nah, di sini ditanyakan bagaimana flower pots-nya atau bagaimana pot bunganya. Kita cari di bacaan. There are flower pots and bird cage in the balcony. The flowers are beautiful and smell fragrant. The pots are from clay. Potnya itu terbuat dari tanah liat. They are unique and artistic. Nah, kita menyesuaikan pilihan di sini. Apakah di sini yang diminta itu tentang bahan pembuatan potnya atau bentuknya? Di sini kalau bentuknya they are unique and artistic. Nah, di sini juga ditanyakan bentuk. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Lalu, next number 3. We know from the text that the cage is cage, kandangnya. Kita tahu dari teks bahwa kandangnya itu seperti apa? Terbuat dari kayu ataukah berbentuk square atau kotak, pretty. Dan yang paling tepat yang dapat kita ambil kesimpulannya dari teks ini adalah yang B, small. Kenapa small? Karena di sini small pretty bird. Sudah jelas jika burungnya kecil berarti kandangnya juga kecil. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Next, number 4 to 8. Mrs. Carter is an English teacher, but she lives and works in Bandung. She teaches English at SMA Negeri 2 Bandung. She is a very good teacher. All of her students like her. Her husband is an Indonesian. He comes from Yogyakarta. They have 2 sons and 1 daughter.
All of their children study in an elementary school. Mrs. Carter's house is simple. It is made of wood. It has a living room, a dining room, a kitchen, a bathroom, and a 3-bedroom. Mrs. Carter also has a backyard. She, her husband, and her children usually spend their time together there. Nah, di sini teks ini bercerita tentang keluarganya Mrs. Carter yang berasal dari luar negeri, namun dia mengajar di Bandung dan suaminya adalah orang Yogyakarta. Mereka juga hidup di Bandung dan memiliki 2 anak. Lalu bercerita juga tentang rumahnya, seperti apa kondisi rumahnya. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 4. What is Mrs. Carter? Di sini ditanyakan what is Mrs. Carter. Sudah jelas, berarti dia adalah teacher karena di sini sudah dijelaskan di kalimat pertama, Mrs. Carter is an English teacher. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Next, number 5. What does the text mostly tell about? Nah, sudah tadi Bu Ani simpulkan bahwa teksnya itu adalah membahas tentang keluarganya Mrs. Carter. Berarti Mrs. Carter family. Yang B. Next, number 6. What is the purpose of the text? Teks ini adalah teks apa kira-kira? Di sini berisikan tentang detail-detail dari keluarganya Mrs. Carter. Ada tentang suaminya, ada tentang rumahnya. Berarti jika kita menemukan teks seperti ini, dinamakan descriptive text karena mendeskripsikan dan menyebutkan hal-hal secara detail tentang sesuatu. Sudah jelas, purpose atau tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan. Berarti kita harus memilih jawaban yang paling tepat itu adalah A. And next, number 7. Where does Mrs. Carter family stay? Di mana keluarganya Mrs. Carter tinggal? Di sini sudah jelas sekali ya. Disebutkan she lives and works in Bandung. Yang D. He come from Yogyakarta. Paragraf 2. The underlined word refer to Mrs. Carter's. Underline paragraf 2. Her husband is an Indonesian. He come from Yogyakarta. Di sini kalimat pertamanya menceritakan tentang suaminya yang berasal dari Indonesia. Sudah jelas, he ini mengacu kepada husband, her husband. Jadi yang paling tepat adalah yang C. This text is for question 9 to 11. My favorite animal is rabbit. Rabbit has 2 long ears. Its eyes are big and black, but when it is dark, its eyes are red. It has 2 long teeth. Its nose is small and soft pink. Its tail is soft, round and small like a cotton ball. Its legs are small. It doesn't walk. It jumps. It is herbivore and its favorite food is carrots. Rabbits are very cute. Nah, di sini teks ini juga termasuk descriptive text. Kenapa? Karena di sini menceritakan rabbit lalu menyebutkan ciri-cirinya secara detail. Nah, next, number 9. How many ears does the rabbit have? Berapa banyak telinga yang dimiliki oleh kelinci? Sudah jelas sekali ya. Jawabannya adalah 2. Next, number 10. Does it have short teeth? Apakah dia memiliki gigi yang pendek? Kita lihat di bacaannya, it has 2 long teeth. Berarti kebalikannya, dia memiliki long teeth, gigi yang panjang. Sudah jelas, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. No, it doesn't. And next number, what is the title of the text? Di sini kita disuruh atau diminta untuk memberikan judul yang paling tepat.
Kita baca dulu di sini pilihannya. A. Rabbit are very cute. B. My favorite animal. C. My animal. D. Rabbit. Karena di sini sudah jelas my favorite animal is rabbit, jadi kita harus memilih judul yang jelas juga. Di sini yang paling jelas adalah rabbit. Oke. Take a look to the next question. This is text is for question 12 to 14. List of household utensils. Microwave, rice cooker, stove, toaster, frying pan, kettle. What do you use to boil water? Apa yang kamu gunakan untuk merebus air? Yang paling tepat adalah kettle. Tidak mungkin kita merebus air dengan microwave. And next number. What do you use to roast the chicken? Untuk memanggang ayam. Nah, baru kita memanggang ayam memakai microwave. The function of the rice cooker is to, sudah jelas sekali ya, function of rice cooker, fungsinya adalah untuk cook rice, bukan fry rice. Next number. This incomplete text is for numbers 15 and 17. I have some fish. They live in an. Fish itu biasanya hidup di mana? Selain sungai, karena di sini mencocokkan dengan bacaannya, berarti akuarium, karena ini kalimat selanjutnya I bla 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 in the living room. Akuariumnya bla 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 in the living room, berarti yang paling tepat adalah yang D, put, meletakkannya di living room. Oke, nice. I usually bla 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 eat once a week so that the fish are always healthy. Kira-kira apa yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang A, clean. Kenapa tidak cleans? Di sini kita menggunakan kalimat simple present tense karena terjadi berulang-ulang atau rutin. Dari mana kita tahu itu terjadi rutin? Karena di sini ada kalimat usually, seringkali, eat once a week. Sudah terjadwal berarti ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke, next. This is incomplete text is for numbers 18 sampai 20. When chicken sleep, they really sleep. It means that they don't defend themselves or try to escape when the predator bla bla bla. Ketika ayam tidur, mereka benar-benar tidur. Yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang ini adalah comes. Kenapa? Karena di sini juga menggunakan simple present tense. Di kalimat sebelumnya, when chicken sleep, they really sleep. It means that they don't defend themselves or try to escape when the predator bla 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 comes, datang. Nomor 19. When they bla 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 in the chicken coop, they will try to go home at nightfall, even if they roam at day. When they bla bla bla, ngapain? 19. Yang paling tepat adalah yang C. Next number 20. Roaster in the presence of hens. Bla bla bla. Fight. Ayam jantan biasanya berkelahi dengan betina karena betina lebih intensif and fight my end in that or one's roaster.